Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan kami Yul Fitri Nesa yang saat ini sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang Yufi, informasi terbaru apa yang Anda dapatkan di sana? Silakan Yufi. Kurang keras suaranya. Ya pemirsa, saat ini saya masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan sidang lanjutan atau tepatnya sidang ke-14 dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso, dan saat ini sidang telah memasuki tahap break atau tahap istirahat yang nanti akan dilanjutkan kembali pada jam 2 siang nanti. Dari persidangan ini dihadirkan salah satu saksi ahli di bidang toksikologi, yaitu Dr. I. Made Agus Gelgel, yang merupakan orang yang terdapat di BAP dan mengatakan bahwa kandungan dari sianida 0,2 mg yang terdapat pada tubuh Mirna ini dikatakan wajar dan bisa dikatakan bahwa Mirna memang meninggal dengan sianida, dan 0,2 mg yang masih terdapat dalam tubuh Mirna ini diakibatkan dengan proses penguapan yang terjadi selama 3 hari dari saat waktu kematian hingga 3 hari berikutnya pada proses pengambilan sampel lambung, empedu, urin, dan juga hati. Dan pemirsa, terkait dengan teori-teori yang mungkin selama ini terus dikemukakan oleh saksi ahli terkait dengan tewasnya Wayan Mirna Salihin, di samping saya di sini juga ada seorang pakar farmasi dan juga pakar kimia yang berasal tinggal di Australia, yang saat ini memang sengaja datang ke Indonesia untuk melihat jalannya persidangan ini. Selamat siang Pak Theo. Selamat siang Mbak. Ya, mungkin bisa dijelaskan ini latar belakang Anda sebagai seorang pakar kimia atau pakar farmasi. Ya, saya seorang ahli farmasi dan kimia dengan mencapai gelar doktor S3 dari Universitas Marburg di Jerman. Ya. Baik, pada saat ini Anda mengamati jalannya persidangan, datang ke Indonesia. Ini memang Anda datang ke Indonesia khusus untuk melihat jalannya persidangan? Saya datang ke Indonesia memang sekalian untuk produk saya yang beredar di Indonesia, dan juga hari ini saya mengambil kesempatan untuk menghadiri sidang ini. Karena saya mengikuti peristiwa racun sianida ini sejak awal. Jadi saya selalu melihat kompas.com di Sydney dan mempelajari dengan seksama. Baik, terkait dengan hal-hal yang sudah Anda dapatkan begitu ya, informasi-informasi yang telah Anda rangkum, apa yang menurut Anda hal-hal yang cukup mencurigakan? Hal yang sangat mencurigakan adalah bahwa terdakwa ini sangat lihai sekali di dalam menyembunyikan perbuatan laknatnya itu. Kalau menurut teori saya, dan saya mengetahui tentang daya larut dari cyanida di dalam air serta pelepasan dari cyanida di dalam air, maka saya mengambil satu teori bahwa racun cyanida yang berupa serbuk itu disembunyikan di dalam sedotan yang akan dipergunakan oleh Mirna. Baik, jadi, ini kenapa disembunyikannya di sedotan? Disembunyikannya di sedotan karena kalau dilihat daripada terdakwa menyembunyikan perbuatannya di belakang paper bag, maka akan terlalu lama apabila racun cyanida itu dibubuhi seperti kita memberikan gula ke dalam kopi. Jadi harus diaduk dulu. Jadi sudah dipersiapkan begitu seksama. Jadi selama mengikuti sidang tadi, saya juga melihat bahwa persiapan dari terdakwa ini sudah demikian teliti sampai dia membawa krim bioderma untuk menghilangkan gatal-gatal di kulit maupun gatal-gatal di tangannya. Baik, kalau menurut pengamatan Anda, mungkin Anda bisa menceritakan kepada saya ini kapan kira-kira cyanida ini dimasukkan ke dalam sedotan dan di mana? Ya, terdakwa ini sangat lihai karena terdakwa ini mengetahui apabila cyanida dimasukkan pada suhu tinggi maka akan berubah langsung menjadi gas cyanida yang akan menyerang dirinya sendiri. Oleh karena itu dia menunggu sampai es kopi Vietnam itu menjadi dingin. Dan saya berpendapat bahwa serbuk racun cyanida itu disembunyikan di dalam sedotan, mungkin dipersiapkan di toilet Grand Indonesia atau mungkin di tempat lain
kemudian sewaktu menyiapkan racun cyanida itu terkena tangannya dan juga terkena celananya. Oleh karena itu tangannya gatal-gatal dan serbuk-serbuk molekul cyanida itu menembus celananya sehingga pahanya menjadi gatal-gatal. Dan kemudian dia mempersiapkan begitu lihai sehingga dia mengeluarkan racun cyanida yang ada di dalam sedotan itu langsung dicemplungkan saja ke dalam es kopi Vietnam itu ketika ada dihalangi oleh paper bag. Baik, nah kalau kita lihat kan di situ kan sudah mulai seolah begitu ya benang merahnya ini sudah terlihat di mana mencoba untuk memasukkan cyanidanya itu di toilet begitu di Grand Indonesia walaupun saya kita tidak tahu begitu ya, ya. saya Ini rasa, masih praduga tidak bersalah begitu ya, ya keluarkan teorinya. Dan kemudian juga dimasukkan di kopi, apakah itu yang menyebabkan akhirnya dosis yang di Bu Mirna ini berbeda dengan dosis yang betul. Kalau kita mengetahui akan kelarutan dari serbuk-serbuk di dalam air, maka akan nyata bahwa ketika sedotan yang mengandung serbuk cyanida itu dicemplungkan ke dalam es kopi Vietnam itu, maka yang akan keluar pertama-tama adalah yang di bagian bawah dari sedotan itu larut ke dalam kopi Vietnam yang sudah dingin itu. Yang bagian atasnya itu kemungkinan besar masih ada serbuk atau terjadi larutan yang sangat pekat. Ketika Mirna menyedotnya, maka Mirna menyedot larutan cyanida yang sangat pekat. Baik, ketika itu terserap begitu ya, sebenarnya untuk sifat dari cyanida ini apakah sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh saksi ahli pada hari ini? Betul, tidak ada kesalahannya. Dan saya bisa membandingkan bahwa yang ada di larutan es kopi Vietnam yang dicoba oleh Hani, konsentrasinya tidak sepekat yang diminum oleh Mirna. Dan lagi pula berdasarkan apa yang saya ketahui, yang dicoba oleh Hani itu hanyalah 1 tetes atau beberapa tetes, tidak disedot dengan sedotan. Jadi kunci dari ini adalah di dalam sedotan itu. Karena apabila mencemplungkan sedotan yang mengandung cyanida itu ke dalam es kopi Vietnam itu, terdakwa hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 detik atau 1 detik saja dan tidak terlihat oleh CCTV. Baik, pada saat seperti itu ternyata memang hal-hal itu telah Anda ungkapkan. Tapi untuk secepat apa sih cyanida ini akhirnya terurai ketika ini terserap? Karena kan tadi dibilang 0,2 mg ini bisa begitu untuk membunuh seseorang. Tapi sebenarnya apakah dosis seperti itu memang bisa membunuh seseorang dengan proses yang tadi sudah dijelaskan? Ya, dosis seperti 0,2 itu pasti akan membunuh orang, bahkan yang lebih kecil dari itu bisa. Karena terjadi peruraian langsung di dalam tubuh manusia dan menghentikan penyerapan oksigen di dalam tubuh kita yang sangat kita butuhkan. Oksigen itu dibutuhkan oleh otak, oksigen itu dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Dan itulah kekejaman dari racun cyanida ini. Baik, terkait dengan simulasi, benar tidak sih kalau dokter ini pernah melakukan simulasi? Ya, saya pernah pergi ke Cafe Olivier dengan teman saya dan saya mencoba memasukkan gula pasir ke dalam sedotan. Memasukkan gula pasir ke dalam sedotan dan terlihat bahwa ketika teman saya menyedot es kopi Vietnam dari sedotan itu rasanya sangat manis. Tapi kalau menghirup es kopi Vietnam itu dari larutan di gelas tidak semanis seperti dari dalam sedotan. Baik, jadi itulah mungkin yang menyebabkan. Ini cuma pikiran teori dari saya. Baik, terima kasih sekali Pak Theodore atas waktunya sudah mau diwawancara Pak Theo ya. Terima kasih. Semoga hal ini juga bisa menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum karena Pak Theo ini tidak bisa memberikan keterangan karena tadi alasannya apa Pak? Tidak ada di BAP begitu ya Pak ya? Iya, karena saya tidak ada di BAP dan lagi pula kemungkinan saya bisa mendapatkan bahaya. Baik, kita akan membahasnya lagi. Ini hanya teori saya saja. Baik, lagi-lagi ini adalah praduga Ya. Bisa tadi perbincangan kita dengan Pak Theodore Beckman, ini seorang
ahli atau pakar dalam ilmu kimia dan juga ilmu farmasi, dan kita masih akan membahas dan mencari siapa lagi yang bisa kita wawancari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Yulfitri Nesa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya sempat berdialog dengan salah satu ahli farmasi yaitu ahli kimia Dr. Theo yang sengaja datang ke Indonesia untuk menyaksikan persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dr. Theo sempat menyampaikan teorinya bahwa sianida berasal dari sedotan yang digunakan Mirna untuk meminum es kopi Vietnam. Bahkan salah satu teori yang dilakukan Dr. Theo mengatakan bahwa terdakwa begitu lihai dalam melihat potensi kapan racun dimasukkan ke gelas es kopi Mirna. Terdakwa begitu lihai memasukkan sedotan ke gelas saat bersembunyi di belakang paper bag. Satu lagi pernyataan dari Theo, seorang ahli farmasi yaitu ahli kimia, bahwa Mirna menyedot larutan pekat yang berada di bagian atas sedotan, sementara di bagian bawah sedotan larutan racun yang diduga sianida sudah larut di dalam air.